Kamu bukan menantu kami. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku tepat di depan pintu rumah. Beliau melempar tas pakaianku ke halaman. Di belakangnya, suamiku hanya berdiri diam. Tidak membela, tidak menghentikan ibunya. Aku memandang laki-laki yang 5 tahun lalu bersumpah akan selalu menggenggam tanganku. Namun hari itu, dia bahkan tidak sanggup menatap mataku. Air mataku jatuh. Bukan karena tas yang dilempar. Bukan karena aku diusir. Melainkan karena orang yang paling kupercaya memilih diam. Aku mengambil tasku perlahan. Lalu berkata pelan, "Baik, aku pergi. Tapi ingat satu hal. Suatu hari nanti kalian sendiri yang akan datang mencariku." Ibu mertuaku tertawa sinis. "Hahaha, jangan mimpi. Kami tidak akan pernah membutuhkan perempuan seperti kamu." Aku hanya tersenyum, karena mereka belum tahu rahasia yang selama ini kusimpan. Rahasia yang akan membuat seluruh keluarga itu menangis. Dan ketika kebenaran akhirnya terbuka, mereka memohon agar aku kembali. Sayangnya, saat itu semuanya sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian diusir dari rumah mertua sementara pasangan hanya diam, apakah kalian akan tetap bertahan demi rumah tangga atau memilih pergi demi menjaga harga diri? Kamu bukan menantu kami. Kamu bukan menantu kami lagi. Suara ibu mertuaku menggema keras di ruang tamu. Beliau menunjuk pintu rumah dengan wajah merah padam. Sementara aku masih berdiri mematung. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Aku bahkan belum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di lantai, tas pakaianku sudah tergeletak. Beberapa baju keluar dari dalamnya. Semua dilempar begitu saja. Seolah aku bukan manusia, melainkan sampah yang harus segera dibuang. Namaku Zahra. Usiaku 31 tahun. Aku sudah menikah dengan Fajar selama 5 tahun. 5 tahun yang kupikir akan menjadi perjalanan indah. Karena sejak awal, aku menikah bukan karena harta. Bukan karena jabatan. Aku menikah karena percaya. Fajar adalah laki-laki yang akan melindungiku. Namun ternyata, aku salah. Sejak menikah, aku tinggal di rumah keluarga suamiku. Rumah itu memang cukup besar. Ada ibu mertua, ayah mertua, adik ipar perempuan bernama Rina, dan kami tinggal bersama. Awalnya, aku merasa bahagia. Ibu mertuaku terlihat sangat ramah. Beliau sering berkata, "Mulai hari ini kamu anak mama." Kalimat itu membuatku terharu. Aku benar-benar berusaha menjadi menantu yang baik. Setiap hari aku bangun pukul 4 pagi. Aku salat, lalu langsung masuk dapur, memasak untuk seluruh keluarga, menyiapkan bekal fajar, menyeduhkan kopi untuk ayah mertua, mencuci pakaian, menyapu, mengepel. Bahkan, saat ibu mertuaku sakit, aku yang mengantar beliau ke rumah sakit. Aku tidak pernah mengeluh. Karena bagiku, mengurus keluarga adalah bentuk kasih sayang. Aku bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar. Gajiku memang tidak besar. Tetapi setiap bulan, hampir seluruh penghasilanku kuberikan untuk membantu kebutuhan rumah. Aku tidak pernah menghitung. Karena aku menganggap mereka adalah keluargaku. Bahkan, saat adik iparku ingin membuka usaha kecil, aku diam-diam memberikan sebagian tabunganku, tanpa meminta kembali.
Namun, semua berubah sejak 3 bulan terakhir. Adik iparku mulai bersikap aneh. Sering memandangku sinis. Sering berbicara kasar. Bahkan beberapa kali, dia sengaja menyindirku saat makan bersama. Menantu yang cuma guru honorer memang gak akan bisa bikin keluarga ini maju. Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Ku pikir, diam adalah pilihan terbaik. Ternyata, diamku justru dianggap kelemahan. Pagi itu, aku baru pulang mengajar. Cuaca sangat panas. Aku membawa beberapa buku tugas murid. Begitu membuka pintu rumah, suasana terasa berbeda. Semua orang sudah berkumpul di ruang tamu. Ibu mertuaku duduk dengan wajah penuh amarah. Ayah mertua hanya menunduk. Rina berdiri sambil melipat tangan. Sedangkan Fajar, suamiku, duduk diam tanpa ekspresi. Aku tersenyum kecil. Assalamualaikum. Tak seorang pun menjawab salamku. Jantungku mulai berdegup tidak tenang. Zahra. Panggil ibu mertuaku dengan suara dingin. Iya, Bu. Duduk. Aku menurut. Belum sempat meletakkan tas, beliau langsung bertanya, "Di mana uang Mama?" Aku mengernyit. "Uang apa, Bu?" "Jangan pura-pura." Suara beliau meninggi. "Uang 15 juta yang Mama simpan di lemari." Aku benar-benar terkejut. 15 juta. Iya. Sekarang jawab. Aku nggak tahu, Bu. Beliau langsung memukul meja. Bohong. Aku spontan berdiri. Bu, demi Allah saya benar-benar tidak tahu. Namun sebelum aku selesai bicara, Rina langsung menyela. Kalau bukan Kak Zahra, siapa lagi? Aku memandangnya. Maksud kamu? Kemarin cuma Kak Zahra yang masuk kamar Mama. Aku mengingat-ingat. Benar. Kemarin aku masuk ke kamar ibu mertua. Tapi hanya untuk mengambil pakaian beliau yang sudah selesai kusetrika. Itu karena Mama minta aku menyimpan bajunya. Rina tersenyum sinis. Alasan. Aku menoleh kepada Fajar. Mas. Suamiku mengangkat wajahnya. Kamu percaya aku kan? Dia diam. Hanya diam. Aku kembali bertanya. Mas. Kamu tahu aku nggak mungkin mencuri. Dia masih diam. Tatapannya justru menghindari mataku. Dadaku mulai sesak. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Ibu mertuaku kembali berteriak. Ngaku saja. Saya nggak ambil uang itu, Bu. Masih berani bohong. Beliau berdiri, lalu membuka lemari kecil di ruang tamu. Dari dalamnya, beliau mengeluarkan amplop kosong. Lihat. Ini tempat uang Mama. Sekarang kosong. Aku menggeleng. Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Tiba-tiba, Rina mengeluarkan sesuatu dari balik tas kerjaku. Sebuah amplop coklat. Semua orang langsung membelalak. Ibu mertuaku merebut amplop itu. Begitu dibuka, di dalamnya terdapat uang pecahan 100.000. Beliau langsung berteriak. Nah kan. Bukti. Aku membeku. Itu bukan punya saya. Rina langsung menunjuk wajahku. Masih mau bohong? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku sama sekali tidak pernah melihat amplop itu. Seseorang pasti memasukkannya ke dalam tasku. Aku menoleh kepada Fajar. Air mataku mulai jatuh. Mas, tolong percaya sama aku. Aku nggak pernah ambil uang itu. Namun jawaban Fajar menghancurkan seluruh harapanku. Kalau memang kamu nggak ambil,
Kenapa uang itu ada di tasmu? Kalimat itu membuat kakiku lemas. Bahkan suamiku lebih percaya sebuah amplop daripada perempuan yang sudah 5 tahun hidup bersamanya. Aku berusaha mendekati Fajar. Mas, dengar aku. Aku dijebak. Namun ibu mertuaku langsung menarik lenganku. Cukup. Beliau membuka pintu rumah, lalu melempar tas pakaianku ke halaman. Brak, buku-buku yang kubawa dari sekolah ikut berhamburan. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Mereka memperhatikan dari pagar. Aku merasa sangat malu. Ibu mertuaku menunjuk ke arah jalan. Kamu bukan menantu kami. Mulai hari ini, keluar dari rumah ini. Aku memandang ayah mertua. Beliau hanya menutup wajah. Tak sanggup berkata apa-apa. Aku kembali memandang Fajar. Mas, hanya satu kali. Lihat mataku. Percaya sama aku. Namun, Fajar justru membalikkan badannya. Dia memilih masuk ke dalam rumah, tanpa menoleh sedikit pun. Air mataku mengalir deras. Aku mengambil tasku perlahan, mengumpulkan buku-buku murid yang berserakan, lalu berdiri di depan pintu. Aku memandang mereka satu persatu. Kemudian berkata dengan suara pelan, "Baik. Aku pergi." Tapi ingat satu hal. Suasana mendadak sunyi. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat terakhir. Saat kebenaran nanti terbongkar, bukan aku yang akan menangis, melainkan kalian semua. Rina langsung tertawa. Hahaha. Masih sempat mengancam. Ibu mertuaku menutup pintu dengan keras. Sementara aku berjalan meninggalkan rumah itu. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikanku dari dalam mobil hitam yang terparkir di seberang jalan. Dan orang itu memegang sebuah rekaman CCTV yang akan mengubah segalanya. Aku pergi tanpa membawa apapun. Aku berjalan meninggalkan rumah itu. Langkahku terasa berat. Di tangan kiriku hanya ada sebuah tas lusuh berisi beberapa pakaian. Di tangan kanan, aku membawa buku-buku latihan murid yang tadi berhamburan di halaman. Sementara di belakangku, pintu rumah ditutup dengan keras. Brak, suara itu terdengar seperti akhir dari semua pengorbananku selama 5 tahun. Aku tidak menoleh. Bukan karena tidak sedih. Justru karena aku takut. Kalau sekali saja aku menoleh, aku akan kembali berlari. Memohon agar mereka mempercayaiku. Padahal, aku tahu, orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya, tidak akan mendengar penjelasan apapun. Beberapa tetangga masih berdiri di depan rumah masing-masing. Tatapan mereka membuat dadaku semakin sesak. Bu Rina, tetangga sebelah, menghampiriku perlahan. Zahra. Aku berhenti. Iya, Bu. Kamu nggak apa-apa. Aku berusaha tersenyum. Insya Allah nggak apa-apa. Beliau melihat mataku yang sembab. Lalu, kamu mau kemana? Aku menggeleng pelan. Belum tahu. Bu Rina terlihat ingin bertanya lagi. Namun akhirnya beliau hanya memegang tanganku. Sabar ya. Kalimat sederhana itu justru membuat air mataku hampir kembali jatuh. Aku terus berjalan. Matahari siang terasa sangat terik. Panasnya menyengat kulit. Namun tidak sepanas hatiku. Di sepanjang jalan, kenangan 5 tahun terakhir terus berputar di kepalaku. Aku teringat hari pertama masuk ke rumah itu. Ibu mertuaku memelukku. Beliau berkata, "Mulai hari ini kamu anak mama." Aku benar-benar mempercayainya. Setiap kali menerima gaji, aku selalu membelikan beliau sesuatu. Kadang kerudung, kadang obat,
kadang makanan kesukaannya. Aku tidak pernah merasa rugi, karena kupikir kasih sayang pasti akan dibalas dengan kasih sayang. Ternyata aku salah. Ponselku bergetar. Nama Fajar muncul di layar. Dadaku langsung berdebar. Mungkin dia akhirnya sadar. Mungkin dia ingin mengejarku. Aku segera mengangkat telepon. Halo, Mas. Namun suara yang terdengar justru sangat dingin. Zahra. Iya. Jangan kembali ke rumah dulu. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Aku masih mencoba bertahan. Mas. Iya. Kamu benar-benar percaya aku mencuri? Beberapa detik. Tak ada jawaban. Lalu Fajar berkata pelan. Aku cuma ingin suasana tenang dulu. Aku tersenyum pahit. Berarti kamu juga nggak percaya sama aku? Dia tidak menjawab. Aku menutup telepon perlahan. Untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap. Aku duduk di sebuah halte kecil. Tas yang kubawa kuletakkan di samping. Aku memandangi lalu lintas yang ramai. Begitu banyak orang berlalu lalang. Namun tak satu pun tahu bahwa perempuan yang duduk di bangku halte itu baru saja kehilangan tempat yang selama ini disebut rumah. Aku membuka dompet. Isinya hanya tersisa beberapa lembar uang. Aku memang tidak pernah menyimpan banyak uang untuk diriku sendiri. Sebagian besar gajiku selalu kuberikan kepada keluarga suamiku. Bahkan, tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun sudah habis untuk membantu usaha mereka. Ironisnya, hari ini aku justru dituduh mencuri. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Aku segera menghapusnya. Saat itulah, aku teringat pesan almarhum ayah. Dulu, beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau menggenggam tanganku erat. Zahra. Iya, ya. Kalau suatu hari nanti ada orang yang tidak lagi menghargaimu, pergilah. Aku waktu itu langsung menggeleng. Zahra nggak akan ninggalin rumah tangga. Ayah tersenyum lemah. Ayah tidak menyuruhmu meninggalkan rumah tangga. Ayah hanya tidak ingin kamu kehilangan harga dirimu. Aku menangis mengingat kata-kata itu. Seandainya ayah masih hidup, mungkin hari ini aku tidak akan merasa sesendiri ini. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depanku. Kaca mobil perlahan terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun memanggilku. Maaf. Apakah Anda Zahra? Aku sedikit terkejut. Iya. Beliau turun dari mobil. Berpakaian rapi. Membawa sebuah map hitam. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Maaf, Bapak siapa? Beliau tersenyum sopan. Perkenalkan. Nama saya Arman. Ada seseorang yang meminta saya mencari ibu. Aku mulai waspada. Siapa? Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau mengeluarkan sebuah kartu identitas. Di sana tertulis, Arman Prasetyo, konsultan keamanan investigasi. Dadaku mulai berdebar. Ada apa sebenarnya, Pak? Beliau menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, Maaf, Bu Zahra. Saya rasa Ibu bukan pelaku pencurian. Aku langsung membeku. Maksud Bapak? Beliau membuka map hitam yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto dan sebuah flash disk kecil. Saya memiliki rekaman CCTV. Jantungku berdetak semakin cepat. Rekaman. Iya. Rekaman yang menunjukkan siapa sebenarnya yang memasukkan amplop berisi uang itu ke dalam tas ibu. Tanganku langsung gemetar.
Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Siapa? Pria itu menarik napas panjang. Saya belum bisa menunjukkannya di sini. Kenapa? Karena masih ada seseorang yang sedang berusaha menghilangkan bukti lainnya. Aku membeku. Belum sempat aku bertanya lagi, ponsel pria itu berdering. Wajahnya langsung berubah serius. Beliau menatapku sambil berkata, "Bu Zahra, kita harus segera ke rumah sakit. Ada seseorang yang ingin bertemu ibu sebelum terlambat. Rahasia yang selama ini ku sembunyikan." Aku membeku. Belum sempat aku bertanya lagi, ponsel Pak Arman berdering. Wajahnya langsung berubah serius. Beliau menatapku sambil berkata, "Bu Zahra, kita harus segera ke rumah sakit. Ada seseorang yang ingin bertemu ibu sebelum terlambat." Dadaku langsung berdebar. "Siapa, Pak?" Pak Arman mematikan teleponnya. Beliau menarik napas panjang. Di perjalanan saya jelaskan. Aku masih ragu. Namun entah kenapa, tatapan pria itu membuatku percaya. Aku akhirnya masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan satu hal. Siapa sebenarnya orang yang mencariku? Dan kenapa harus di rumah sakit? Mobil melaju membelah jalan kota. Suasana di dalam mobil begitu sunyi. Aku menggenggam tasku erat. Sementara Pak Arman fokus menyetir. Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri bertanya, "Pak." "Iya." "Tadi Bapak bilang punya rekaman CCTV." Beliau mengangguk. "Betul." "Itu dari mana?" Pak Arman tersenyum tipis. "Dari toko di depan rumah ibu mertua Anda." Aku langsung terkejut. "Toko kelontong Pak Darto?" "Iya." Kamera di depan tokonya ternyata mengarah ke pagar rumah. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Pak Arman melanjutkan. "Awalnya saya tidak sengaja melihat rekaman itu. Lalu, ada seseorang yang meminta saya memeriksanya." "Siapa?" Beliau menggeleng. "Nanti ibu akan tahu." Aku semakin bingung. Semuanya terasa begitu misterius. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah sakit swasta. Aku turun dengan langkah tergesa. Pak Arman mengajakku menuju ruang rawat VIP. Di depan pintu, seorang perawat menyambut kami. "Ibu Zahra." "Iya." "Silakan masuk." Aku menarik napas panjang. Perlahan ku buka pintu kamar. Begitu masuk, aku langsung membeku. Di atas tempat tidur, terbaring seorang laki-laki tua. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Namun aku langsung mengenalinya. Ayah. Bukan ayah kandungku, melainkan ayah mertuaku. Air mataku langsung jatuh. "Pak." Beliau tersenyum lemah. "Zahra." Aku berlari menghampiri. "Mengapa Bapak di sini?" Beliau menggenggam tanganku. "Tolong. Duduk dulu." Aku duduk di samping ranjang. Tangannya terasa dingin. Beliau tampak sangat lemah. "Nak." "Iya, Pak." "Bapak minta maaf." Aku langsung menggeleng. "Jangan, Pak. Bapak tidak salah." Beliau justru menangis. "Tidak. Bapak salah. Bapak pengecut." Aku terdiam. Beliau melanjutkan. "Waktu kamu diusir, Bapak tahu. Kamu tidak mencuri." Aku langsung membelalak. "Bapak tahu." Beliau mengangguk perlahan. "Iya." "Lalu kenapa Bapak diam?" Air mata beliau semakin deras. "Karena
Bapak takut sama istri Bapak. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Beliau menggenggam tanganku lebih erat. Setelah kamu pergi, tekanan darah Bapak naik. Bapak pingsan. Dan saat di rumah sakit, Bapak memutuskan, sudah waktunya mengatakan yang sebenarnya. Aku mulai menangis. Pak. Beliau menunjuk tas kecil di samping ranjang. Ambil map biru itu. Aku mengambilnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar rekening koran, slip transfer, dan kwitansi pembayaran. Aku mengernyit. Ini apa, Pak? Beliau tersenyum lirih. Nak, selama 3 tahun terakhir, usaha keluarga kami hampir bangkrut. Aku mengangguk pelan. Aku memang tahu usaha toko bangunan mereka pernah mengalami kesulitan. Namun aku tidak pernah tahu sedalam apa masalahnya. Beliau melanjutkan, kalau bukan karena kamu, usaha itu sudah tutup sejak lama. Aku membeku. Bapak. Jangan. Beliau menggeleng. Semua harus tahu. Ayah mertuaku menunjuk rekening koran itu. Lihat. Aku membukanya. Air mataku langsung jatuh. Satu persatu transfer yang pernah kulakukan tercatat di sana. 5 juta. 8 juta. 10 juta. 12 juta. Bahkan ada transfer 20 juta. Semuanya berasal dari rekening pribadiku. Selama ini, aku memang diam-diam membantu usaha keluarga suamiku. Bukan karena diminta, tetapi karena aku tidak tega melihat mereka kesulitan. Aku bahkan menjual perhiasan peninggalan ibuku. Menghabiskan tabungan yang kukumpulkan sejak sebelum menikah. Semua kulakukan tanpa pernah bercerita kepada siapapun. Aku tidak ingin mereka merasa berutang budi. Ayah mertuaku kembali berkata, totalnya hampir 150 juta. Aku langsung menutup wajahku. Bapak, tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Beliau menggeleng. Sudah terlambat. Apa maksud Bapak? Bapak sudah menyerahkan semua bukti ini kepada Pak Arman. Aku menoleh ke arah Pak Arman. Beliau hanya mengangguk pelan. Ayah mertuaku memandangku dengan mata berkaca-kaca. Nak. Iya. Kamu memberi keluarga kami kehidupan. Tapi kami membalasmu dengan fitnah. Aku tidak sanggup menahan tangis. Bapak. Saya membantu dengan ikhlas. Itulah yang membuat Bapak semakin malu. Beliau menutup wajahnya. Bapak gagal menjadi kepala keluarga. Saat suasana dipenuhi tangis, pintu kamar perlahan terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah tergesa. Maaf. Pak Arman. Iya. Tadi ada keluarga pasien yang datang. Siapa? Perawat itu menatapku. Laki-laki yang mengaku suami ibu. Jantungku langsung berdegup kencang. Fajar. Perawat mengangguk. Iya. Dia sedang mencari ibu ke seluruh rumah sakit. Aku menoleh ke arah pintu. Belum sempat aku berdiri, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dan detik berikutnya, Fajar muncul di ambang pintu. Begitu melihatku, wajahnya langsung pucat. Sementara di tangannya, ada sebuah amplop putih, yang membuatku langsung menyadari, dia akhirnya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Surat terakhir ayah. Belum sempat aku berdiri, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan detik berikutnya, Fajar muncul di ambang pintu. Begitu melihatku, wajahnya langsung pucat. Sementara di tangannya, ada sebuah amplop putih yang sudah kusut. Tatapannya tidak lagi dipenuhi kemarahan,
melainkan rasa bersalah yang begitu dalam. Zahra. Suaranya bergetar. Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Lelaki yang beberapa jam lalu membiarkanku diusir, kini berdiri dengan mata merah karena menangis. Namun, entah kenapa, hatiku sudah tidak lagi berdebar. Aku hanya merasa lelah, sangat lelah. Fajar melangkah mendekat. Aku. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, ayah mertuaku membuka mata. Fajar. Iya, Pak. Kemari. Fajar segera mendekati ranjang rumah sakit. Melihat kondisi ayahnya yang terbaring lemah, air matanya langsung jatuh. Pak. Maaf. Ayah mertuaku menggeleng perlahan. Bukan Bapak yang harus minta maaf. Lalu siapa? Beliau menoleh ke arahku. Dia. Fajar mengikuti arah pandangan ayahnya. Tatapan kami bertemu. Namun aku tidak lagi melihat laki-laki yang dulu sangat kucintai. Yang kulihat hanyalah seseorang yang terlambat menyadari kesalahannya. Fajar mengepalkan amplop putih di tangannya. Zahra. Iya. Aku sudah tahu semuanya. Aku tidak menjawab. Aku tahu. Kamu tidak mencuri. Aku tersenyum pahit. Akhirnya. Hanya satu kata itu yang keluar dari mulutku. Namun, satu kata itu cukup membuat Fajar menundukkan kepala. Aku salah. Katanya lirih. Aku lebih percaya fitnah daripada istriku sendiri. Air matanya menetes ke lantai. Aku tetap diam. Karena luka yang kuterima tidak bisa sembuh hanya dengan dua kata. Fajar kemudian menyerahkan amplop putih itu kepadaku. Apa ini? Tolong buka. Tanganku menerima amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dan sebuah surat tulisan tangan. Aku mengernyit. Ini tulisan siapa? Fajar menjawab pelan. Rina. Dadaku langsung berdebar. Aku mulai membaca surat itu. Kak Zahra. Kalau surat ini akhirnya dibaca, berarti aku sudah tidak sanggup lagi membohongi semua orang. Tanganku mulai gemetar. Aku melanjutkan membaca. Aku yang memasukkan uang itu ke dalam tas kakak. Boom. Aku memejamkan mata. Air mataku langsung jatuh. Selama ini, benar dugaanku. Aku memang dijebak. Aku terus membaca. Aku iri sama kakak. Mama selalu memuji kakak. Ayah juga lebih sering membela kakak. Aku takut kehilangan perhatian mereka. Karena itu aku membuat semua orang membenci kakak. Tanganku semakin gemetar. Satu demi satu kalimat menusuk hatiku. Fitnah itu ternyata dilakukan oleh orang yang selama ini kuanggap adik sendiri. Fajar menangis. Aku menemukan surat itu di kamar Rina. Lalu, dia kabur dari rumah. Aku mengangkat kepala. Kabur. Iya. Sejak semalam. Aku cari kemana-mana. Nggak ketemu. Ayah mertuaku langsung memejamkan mata. Beliau tampak sangat terpukul. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar suara alat monitor jantung. Beberapa detik kemudian, ayah mertuaku memanggilku pelan. Zahra. Iya, Pak. Bapak punya sesuatu. Beliau menunjuk laci kecil di samping tempat tidur. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat tua. Di bagian depannya tertulis, untuk Zahra. Tulisan itu, aku langsung mengenalinya. Tulisan tangan almarhum ayahku. Aku membeku. Ini. Ayah mertuaku tersenyum lemah. Sebelum ayahmu meninggal,
Beliau pernah menitipkan surat itu kepada Bapak. Beliau bilang, "Kalau suatu hari kamu menangis karena keluarga kami, barulah surat itu boleh diberikan." Aku sudah tidak mampu berkata-kata. Tanganku benar-benar gemetar. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Namun, setiap kata yang kutemukan membuat dadaku semakin sesak. "Assalamualaikum, putriku Zahra. Kalau surat ini akhirnya kamu baca, berarti kamu sedang menghadapi ujian yang sangat berat." Air mataku kembali jatuh. Aku melanjutkan membaca. "Nak, jangan pernah membenci orang yang menyakitimu. Karena kebencian hanya akan membuat hatimu ikut gelap. Tetapi, jangan pula tinggal di tempat yang terus merendahkan harga dirimu." Aku menggigit bibirku. Kalimat demi kalimat terasa seperti pelukan dari ayah. Di bagian terakhir surat, ayah menulis, "Kalau suatu hari mereka akhirnya mengetahui kebenaran, jangan merasa menang. Karena tujuan seorang anak yang ayah didik bukan untuk membalas, melainkan untuk tetap menjadi manusia baik, meskipun diperlakukan tidak baik." Aku menangis tanpa suara. Fajar ikut meneteskan air mata. Ayah mertuaku menutup wajahnya. Bahkan Pak Arman mengusap sudut matanya. Saat aku selesai membaca surat itu, pintu kamar kembali terbuka. Seorang perawat masuk dengan tergesa-gesa. "Pak." "Iya." "Ada seorang perempuan datang." "Siapa?" Perawat menatap kami semua. Wanita itu menangis sejak di lobi. Dia mengaku, dialah orang yang menjebak Ibu Zahra. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku dan Fajar saling berpandangan. Karena kami tahu, perempuan itu pasti Rina. Mereka baru mengetahui kebenarannya. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku dan Fajar saling berpandangan. Karena kami tahu, perempuan yang berdiri di luar kamar itu pasti Rina. Beberapa detik kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Rina masuk dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Rambutnya berantakan. Tidak lagi terlihat seperti Rina yang biasanya selalu percaya diri. Begitu melihatku, dia langsung berhenti. Tatapan kami bertemu. Lalu, tanpa berkata apapun, dia berlutut di lantai. "Maafkan aku, Kak." Tangisnya pecah. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Ibu mertuaku yang baru saja datang ke rumah sakit langsung membeku. "Rina." Adik iparku menoleh. "Mama." Ibu mertuaku mendekat dengan wajah penuh kebingungan. "Kamu kemana semalaman?" Rina justru menangis semakin keras. "Ma, aku capek bohong." Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Rina menatapku. "Kak Zahra." "Iya." "Ampunilah aku." Aku menarik napas panjang. Aku ingin dengar semuanya. Dia mengangguk. Tangannya terus gemetar. "Aku yang mengambil uang Mama." Ruangan langsung hening. Ibu mertuaku membelalak. "Apa?" Rina kembali mengangguk. "Iya. Aku juga yang memasukkan uang itu ke tas Kak Zahra." Air mata ibu mertuaku langsung mengalir. "Kenapa, Rina? Kenapa kamu lakukan itu?" Rina menutup wajahnya. "Karena aku iri." "Iri?" tanya Fajar dengan suara meninggi. Rina mengangguk sambil menangis. "Sejak Kak Zahra datang, semua orang memuji dia. Mama bilang dia rajin. Papa bilang dia baik. Bahkan Mas Fajar juga selalu membela dia. Aku merasa
Aku sudah tidak dianggap lagi. Aku hanya diam mendengarkan. Hatiku terasa sakit. Namun, aku juga melihat seorang perempuan yang sedang hancur oleh rasa iri yang dipeliharanya sendiri. Rina melanjutkan pengakuannya. Awalnya, aku cuma mau mama marah sebentar. Tapi, semuanya malah jadi besar. Aku takut. Jadi aku terus berbohong. Tangisnya semakin keras. Aku nggak pernah nyangka Kak Zahra benar-benar diusir. Fajar langsung berdiri. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Rina, kamu tahu nggak? Karena fitnahmu, aku kehilangan istriku. Rina menundukkan kepala. Aku tahu, Mas. Aku salah. Aku pantas dihukum. Ibu mertuaku terduduk di kursi. Beliau memukul dadanya sendiri. Ya Allah. Apa yang sudah Mama lakukan? Beliau menangis sejadi-jadinya. Lalu memandangku. Zahra. Iya, Bu. Mama bahkan tidak memberimu kesempatan menjelaskan. Aku menggeleng pelan. Semuanya sudah terjadi, Bu. Beliau menangis semakin keras. Ayah mertuaku menggenggam tangan istrinya. Sudahlah. Ini pelajaran untuk kita semua. Beliau lalu memandang Fajar. Nak. Iya, Pak. Yang paling bersalah bukan hanya Rina. Fajar menundukkan kepala. Aku tahu. Ayah mertuaku melanjutkan. Fitnah memang dilakukan adikmu. Tapi, yang memilih tidak percaya kepada istrimu adalah kamu. Kalimat itu membuat Fajar langsung menangis. Fajar berjalan menghampiriku. Perlahan, dia berlutut. Zahra. Aku menatapnya. Aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku menghela napas panjang. Mas. Iya. Apa kamu tahu? Apa yang paling menyakitkan bagiku? Dia menggeleng. Bukan karena aku diusir. Bukan karena aku difitnah. Lalu, karena orang yang paling mengenalku, justru menjadi orang pertama yang meragukanku. Fajar langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Pak Arman kemudian membuka map hitam yang dibawanya. Kalau begitu, saya rasa semua bukti perlu diperlihatkan. Beliau menyalakan laptop. Rekaman CCTV diputar. Semua orang melihat layar dengan napas tertahan. Di rekaman itu, terlihat jelas Rina masuk ke kamar ibu mertuaku. Mengambil amplop berisi uang. Lalu beberapa menit kemudian, diam-diam memasukkan amplop itu ke dalam tasku saat aku sedang berada di dapur. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Tangis ibu mertuaku semakin keras. Beliau memelukku erat. Maafkan Mama. Maafkan Mama. Aku memejamkan mata. Pelukan yang dulu sangat kuharapkan baru datang setelah semuanya terlambat. Saat suasana mulai tenang, dokter masuk ke dalam kamar. Permisi. Semua menoleh. Dokter tersenyum kecil. Kondisi Bapak sudah mulai stabil. Alhamdulillah. Jawab kami hampir bersamaan. Namun dokter kembali berkata, tapi saya ingin bicara sebentar dengan Ibu Zahra. Aku mengernyit. Dengan saya? Iya. Ada satu hal yang perlu Ibu ketahui. Aku mengikuti dokter keluar kamar. Begitu pintu tertutup, dokter mengeluarkan sebuah map hasil pemeriksaan. Kalimat pertama yang beliau ucapkan membuatku langsung membeku. Bu Zahra. Sebenarnya, Ibu sedang mengandung.
Aku langsung memegang dinding. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan aku tidak tahu bagaimana harus memberitahu Fajar bahwa bayi yang selama ini kami nantikan datang justru ketika rumah tangga kami berada di ambang kehancuran. Suamiku datang meminta maaf. Aku langsung memegang dinding. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dokter kembali menatapku dengan lembut. Bu Zahra, selamat. Usia kandungannya sekitar 6 minggu. Aku benar-benar tidak mampu berkata-kata. Selama hampir 3 tahun menikah, aku dan Fajar selalu berharap diberi seorang anak. Kami sudah berobat, berdoa, berusaha semampunya. Namun, takdir justru menghadirkan kabar itu. Di saat rumah tangga kami hampir hancur, aku duduk di kursi lorong rumah sakit. Tanganku masih memegang hasil pemeriksaan. Pikiranku kosong. Air mataku terus mengalir. Bukan hanya karena bahagia, tetapi juga karena takut. Takut anak ini lahir di tengah keluarga yang sedang retak. Takut dia tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Dokter duduk di sampingku. Ibu. Iya, Dok. Jangan terlalu banyak menangis. Stres tidak baik untuk kondisi ibu. Aku mengangguk pelan. Baik, Dok. Beliau tersenyum. Kalau ada masalah, cobalah diselesaikan pelan-pelan. Aku hanya mampu tersenyum tipis. Seandainya persoalan hidup semudah nasihat itu, aku masih memandangi hasil USG. Di sudut kanan atas tertulis jelas, usia kehamilan, 6 minggu. Tanganku gemetar menyentuh tulisan itu. Tanpa sadar aku mengusap perutku sendiri. Nak, maafkan ibu. Kamu datang ketika hati ibu sedang hancur. Tapi ibu berjanji, apapun yang terjadi, ibu akan menjagamu. Saat itulah, pintu ruang rawat terbuka. Fajar keluar. Begitu melihatku menangis, dia langsung menghampiri. Zahra. Aku segera menghapus air mata. Iya. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Dia melihat map pemeriksaan di tanganku. Itu apa? Aku spontan menyembunyikannya. Dokumen biasa. Aku belum siap memberitahunya. Belum sekarang. Fajar berdiri cukup lama di depanku. Wajahnya tampak jauh berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya penyesalan. Zahra. Iya. Boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami berjalan menuju taman kecil rumah sakit. Suasana sore itu sangat tenang. Angin bertiup pelan. Beberapa keluarga pasien duduk di bangku taman. Aku dan Fajar memilih duduk berjauhan. Keheningan terasa begitu panjang. Akhirnya, Fajar membuka pembicaraan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tetap diam. Aku sudah membaca semua bukti. Aku juga sudah lihat rekaman CCTV. Air matanya mulai jatuh. Aku malu sama diriku sendiri. Dia memandang kedua tangannya. Tangan ini seharusnya melindungi kamu, bukan membiarkan kamu menangis. Aku menatap wajahnya. Selama 5 tahun, inilah pertama kalinya aku melihat Fajar menangis seperti anak kecil. Aku minta maaf. Katanya lagi, bukan karena aku ketahuan salah, tapi karena aku benar-benar sadar. Aku sudah gagal menjadi suami. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Aku sudah memaafkan. Wajahnya sedikit terangkat. Benarkah? Aku mengangguk. Iya. Tapi, memaafkan tidak berarti lukanya langsung hilang. Dia kembali menundukkan kepala. Aku mengerti.
Fajar mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya. Aku mengenal kotak itu. Kotak cincin pernikahan kami. Dia membukanya perlahan. Cincin emas yang dulu kupakaikan di jari manisnya masih tersimpan di sana. Aku selalu bawa ini. Katanya lirih. Aku berharap suatu hari kamu mau memakainya lagi. Air mataku kembali jatuh. Aku menutup kotak itu perlahan. Mas. Iya. Cincin bisa dipakai lagi. Tapi kepercayaan perlu waktu yang sangat lama untuk kembali. Dia mengangguk pelan. Aku siap menunggu. Fajar kemudian berkata dengan suara bergetar. Kalau kamu nggak mau pulang ke rumah, aku yang akan keluar. Aku akan tinggal di mana saja. Asal kamu aman. Aku sedikit terkejut. Ini pertama kalinya. Dia lebih memikirkan diriku daripada dirinya sendiri. Namun, luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Aku berdiri dari bangku. Mas. Iya. Aku butuh waktu. Berapa lama? Aku nggak tahu. Mungkin sampai aku bisa melihatmu tanpa mengingat hari ketika kamu membiarkanku diusir. Air mata Fajar kembali jatuh. Aku akan menunggu. Selama apapun. Aku mengangguk kecil. Lalu hendak melangkah pergi. Namun Fajar memanggilku lagi. Zahra. Aku berhenti. Ada apa? Aku janji. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Janji itu seharusnya kamu tepati sejak 5 tahun lalu. Kalimatku membuat Fajar kembali terdiam. Aku berjalan meninggalkan taman. Tanganku tanpa sadar kembali menyentuh perutku. Aku menarik napas panjang. Belum saatnya Fajar mengetahui tentang bayi ini. Aku ingin memastikan dulu bahwa perubahan yang kulihat hari ini bukan sekadar rasa bersalah sesaat, melainkan benar-benar lahir dari hatinya. Sementara itu, di dalam ruang rawat, Rina duduk sendirian sambil menangis. Ia memandangi sebuah map tua yang baru ditemukan ayah mertuaku di lemari rumah. Di dalam map itu, ada puluhan bukti transfer atas namaku, serta sebuah buku kecil berisi catatan pengeluaran selama 3 tahun. Ketika Rina membuka halaman terakhir, ia langsung menutup mulutnya sambil menangis. Karena baru saat itulah, seluruh keluarga mengetahui bahwa uang yang selama ini kugunakan membantu mereka berasal dari hasil aku menjual seluruh perhiasan peninggalan ibuku. Penyesalan yang terlambat. Rina duduk sendirian di ruang rawat. Tangannya gemetar memegang sebuah map tua yang baru ditemukan ayah di lemari rumah. Di dalamnya, ada puluhan bukti transfer atas namaku, serta sebuah buku kecil berisi catatan pengeluaran selama 3 tahun. Ketika Rina membuka halaman terakhir, ia langsung menutup mulutnya sambil menangis. Karena baru saat itulah, seluruh keluarga mengetahui bahwa uang yang selama ini kugunakan membantu mereka berasal dari hasil aku menjual seluruh perhiasan peninggalan ibuku. Ruangan menjadi sangat sunyi. Ibu mertuaku mengambil buku kecil itu dengan tangan gemetar. Beliau membukanya perlahan. Di setiap halaman, aku menulis tanggal, jumlah uang, dan keperluannya. 12 Januari. Transfer 8 juta rupiah untuk membeli semen agar toko tidak tutup. 3 April. Transfer 15 juta rupiah untuk membayar gaji karyawan. 20 September. Menjual gelang emas peninggalan ibu sebesar 23 juta rupiah. Seluruh uang diserahkan kepada Fajar untuk menyelamatkan usaha keluarga. Air mata ibu mertuaku langsung jatuh membasahi halaman buku itu. Beliau membuka halaman berikutnya.
Di sana ada satu catatan kecil dengan tulisan tanganku. Semoga Mama tidak pernah tahu aku menjual perhiasan ibu. Kalau Mama tahu, beliau pasti merasa tidak enak. Aku membantu karena aku sudah menganggap mereka keluargaku. Ibu mertuaku langsung menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, anak ini, kenapa kamu nggak pernah cerita? Ayah mertuaku menghela napas panjang. Dari dulu, ayah sudah bilang, Zahra bukan perempuan yang suka mengungkit kebaikan. Ibu mertuaku memukul dadanya sendiri. Aku yang buta. Aku yang terlalu mudah percaya fitnah. Saat itu, aku masih duduk di taman rumah sakit, belum mengetahui apa yang sedang terjadi di ruang rawat. Aku memandangi langit sore, sambil mengusap perutku perlahan. Nak, ibu nggak tahu bagaimana masa depan kita. Tapi ibu janji, kamu akan tumbuh dengan cinta. Air mataku jatuh. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam kebencian. Di dalam ruang rawat, Fajar membaca seluruh isi buku itu. Semakin banyak halaman yang dibuka, semakin deras air matanya. Ia baru sadar, selama ini, setiap kali usaha keluarganya hampir bangkrut, selalu ada uang yang datang. Ia mengira itu hasil pinjaman bank. Ternyata, semua berasal dari istrinya sendiri. Istri yang baru saja diusirnya. Fajar memukul kepalanya sendiri. Kenapa aku sebodoh ini? Ayah mertuanya memegang bahunya. Sudah. Bapak. Aku bahkan gak pernah bertanya. Dari mana uang itu berasal? Ayah mertuanya menggeleng pelan. Karena kamu terlalu sibuk percaya kepada prasangka. Saat itulah, ibu mertuaku berdiri. Beliau menghapus air mata, lalu berkata dengan suara bergetar, aku mau menemui Zahra. Fajar ikut berdiri. Aku juga. Namun ayah mertuanya menghentikan mereka. Tunggu. Kalian mau meminta maaf? Iya. Jangan hanya dengan kata-kata. Mereka berdua terdiam. Ayah mertuanya melanjutkan. Permintaan maaf paling tulus dibuktikan dengan perubahan. Kalimat itu membuat Fajar menundukkan kepala. Tak lama kemudian, aku masuk kembali ke ruang rawat. Begitu pintu terbuka, aku melihat semua orang menangis. Aku mengernyit. Ada apa? Tak seorang pun langsung menjawab. Ibu mertuaku berjalan menghampiriku. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, beliau berlutut di hadapanku. Nak. Jangan, Bu. Aku buru-buru mencoba mengangkat tubuhnya. Namun beliau menolak. Tidak. Biarkan Mama begini. Tangis beliau pecah. Selama ini, Mama menganggapmu orang lain. Padahal, kamu sudah menjadi anak yang paling banyak berkorban. Aku ikut menangis. Bu. Maafkan Mama. Mama telah menyakitimu. Mama menghinamu. Bahkan mengusirmu. Padahal, rumah ini masih berdiri karena pengorbananmu. Aku memegang kedua tangan beliau. Bu. Iya. Saya sudah memaafkan. Beliau menangis semakin keras. Kenapa? Kenapa kamu masih bisa memaafkan Mama? Aku tersenyum sambil menahan air mata. Karena kalau saya terus menyimpan dendam, saya yang akan terus terluka. Semua orang kembali terdiam. Fajar kemudian mendekat. Zahra. Iya. Aku sudah mengambil keputusan. Apa? Aku akan keluar dari rumah. Aku membeku. Aku akan tinggal terpisah.
Sampai Mama benar-benar berubah. Ibu mertuaku langsung menoleh. Fajar. Namun Fajar menggeleng. Ma. Iya. Selama ini aku salah. Aku terlalu takut mengecewakan Mama. Sampai aku lupa. Aku juga punya kewajiban melindungi istriku. Air mata ibu mertuaku kembali mengalir. Beliau hanya mampu mengangguk. Aku memandang Fajar cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat keberanian yang dulu selalu kunantikan. Namun, keberanian itu datang setelah semuanya hancur. Aku berkata pelan, "Mas." "Iya." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena akhirnya kamu belajar menjadi suami." Fajar menangis sambil tersenyum pahit. Aku hanya berharap aku belum terlambat. Aku tidak menjawab, karena pertanyaan itu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Saat suasana mulai tenang, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membukanya. Isinya hanya satu foto. Foto seorang perempuan tua sedang berdiri di depan makam ayahku. Di bawah foto itu tertulis pesan singkat. "Ayahmu pernah menitipkan sesuatu untukmu. Sudah waktunya kamu mengambilnya." Aku langsung membeku. Karena aku sama sekali tidak mengenal pengirim pesan itu. Dan aku tidak tahu bahwa pesan tersebut akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku memaafkan. Tapi aku langsung membeku. Foto seorang perempuan tua sedang berdiri di depan makam ayah memenuhi layar ponselku. Di bawahnya hanya ada satu kalimat. "Ayahmu pernah menitipkan sesuatu untukmu. Sudah waktunya kamu mengambilnya." Aku membaca pesan itu berulang kali. Nomor pengirim sama sekali tidak kukenal. Dadaku mulai berdebar. "Zahra." Suara Fajar membuyarkan lamunanku. "Iya." "Kamu kenapa?" Aku segera mematikan layar ponsel. "Enggak apa-apa." Aku belum ingin menceritakan pesan itu kepada siapapun. Entah kenapa, hatiku mengatakan, pesan ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting. Tak lama kemudian, ayah mertuaku diperbolehkan pulang. Sebelum meninggalkan rumah sakit, ibu mertuaku kembali menghampiriku. Beliau menggenggam kedua tanganku erat. "Nak." "Iya, Bu." Mama nggak tahu harus bagaimana menebus semua kesalahan ini. Aku tersenyum tipis. "Bu." "Iya." Tidak semua kesalahan bisa dihapus. Beliau langsung menundukkan kepala. Air matanya kembali jatuh. Aku melanjutkan. "Tapi semua orang selalu punya kesempatan untuk berubah." Beliau mengangguk sambil menangis. "Iya. Mama janji." Fajar berdiri di samping ibunya. "Zahra." "Iya. Aku sudah bicara dengan Papa. Lalu, aku akan mengontrak rumah kecil." Aku sedikit terkejut. "Sendiri?" Dia mengangguk. "Iya. Aku harus belajar mandiri. Aku juga harus belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab." Aku memandang wajahnya cukup lama. Ada ketulusan di sana. Namun, hatiku belum siap mempercayainya lagi. Aku menarik napas panjang. "Mas." "Iya. Aku senang kamu berubah." Wajahnya sedikit berbinar. "Tapi aku belum bisa kembali." Senyumnya perlahan menghilang. "Aku mengerti. Aku akan menunggu." Aku menggeleng pelan. "Jangan menungguku. Perbaikilah dirimu. Kalau memang takdir mengizinkan, nanti kita akan bertemu di waktu yang tepat."
Fajar menundukkan kepala. Meski berat, dia akhirnya mengangguk. Sore itu, aku pulang ke rumah kontrakan kecil milik sahabatku, Nisa. Selama beberapa hari terakhir, dialah yang selalu menemaniku. Begitu aku masuk, Nisa langsung memelukku. Gimana? Aku tersenyum lelah. Semuanya sudah terbongkar. Lalu, mereka semua minta maaf. Nisa ikut tersenyum. Alhamdulillah. Tapi, aku tetap nggak bisa kembali seperti dulu. Nisa mengusap bahuku. Itu wajar. Luka butuh waktu. Malamnya, aku kembali membuka pesan misterius itu. Aku memperhatikan foto perempuan tua tersebut. Wajahnya terasa tidak asing. Namun aku tidak ingat pernah bertemu dengannya. Aku akhirnya membalas pesan itu. Siapa Anda? Tak sampai 1 menit. Balasan datang. Besok pagi datanglah ke makam ayahmu. Jam 9. Datang sendiri. Tidak ada penjelasan lain. Hanya itu. Sepanjang malam, aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa perempuan itu? Apa yang dititipkan ayah? Kenapa baru sekarang? Dan kenapa harus di makam? Keesokan paginya, aku datang membawa bunga melati. Makam ayah masih bersih. Aku duduk bersimpuh, membaca doa, lalu mengusap nisan beliau perlahan. Yah. Zahra datang. Maaf. Zahra belum bisa menjadi istri yang ayah harapkan. Air mataku kembali jatuh. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Seorang perempuan tua berjalan perlahan menghampiriku. Usianya sekitar 65 tahun. Wajahnya teduh. Begitu dekat. Beliau tersenyum. Kamu Zahra? Iya. Beliau mengangguk. Ayahmu dulu sering bercerita tentangmu. Dadaku langsung berdebar. Ibu siapa? Beliau menghela napas panjang. Ibu Sulastri. Sahabat ayahmu sejak muda. Aku terdiam. Nama itu pernah beberapa kali disebut ayah. Ibu Sulastri membuka tas kain yang dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat tua. Kotak ini dulu ayahmu menitipkan kepada ibu. Beliau bilang, kalau suatu hari kamu benar-benar terluka karena ketulusanmu, barulah kotak ini boleh diberikan. Tanganku langsung gemetar. Aku menerima kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah surat, sebuah buku tabungan, dan sebuah kunci kecil. Aku menatap Ibu Sulastri. Ini semua apa? Beliau tersenyum haru. Bukalah di rumah. Itu hadiah terakhir dari ayahmu. Aku memeluk kotak itu erat. Air mataku kembali jatuh. Rasanya, meski ayah telah lama tiada, beliau masih terus menjagaku. Masih terus memikirkan masa depanku. Namun, aku sama sekali belum tahu bahwa isi surat di dalam kotak itu akan membuatku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan mengejutkan Fajar dan seluruh keluarganya. Mereka datang ke rumahku. Aku memeluk kotak kayu itu erat. Air mataku terus mengalir. Meski ayah telah lama meninggal, rasanya beliau masih terus menjagaku. Namun, aku sama sekali belum tahu bahwa isi surat di dalam kotak itu akan membuatku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan mengejutkan Fajar dan seluruh keluarganya. Sesampainya di rumah kontrakan Nisa, aku langsung masuk ke kamar. Dengan tangan gemetar, kubuka kotak kayu peninggalan ayah. Di dalamnya tersusun rapi 3 benda. Sebuah surat,
sebuah buku tabungan, dan sebuah kunci kecil berwarna emas. Aku mengambil surat itu lebih dulu. Tulisan tangan ayah langsung membuat air mataku jatuh. Assalamualaikum, putriku Zahra. Kalau surat ini akhirnya sampai ke tanganmu, berarti kamu sedang belajar bahwa tidak semua ketulusan akan dihargai. Aku menggigit bibir. Air mataku mulai membasahi kertas itu. Aku terus membaca. Nak, jangan pernah menyesal menjadi orang baik. Kalau ada yang memanfaatkan kebaikanmu, itu kesalahan mereka, bukan kesalahanmu. Dadaku semakin sesak. Di bagian akhir surat, ayah menulis, di dalam buku tabungan itu, ada uang yang sengaja ayah sisihkan. Gunakan untuk memulai hidupmu lagi. Jangan pernah kembali kepada seseorang hanya karena kasihan. Kembalilah hanya jika kamu benar-benar dihargai. Aku memeluk surat itu erat. Terima kasih, Yah. Aku membuka buku tabungan itu. Mataku langsung membelalak. Saldo yang tertera mencapai 850 juta rupiah. Aku benar-benar tidak percaya. Selama ini ayah ternyata menyiapkan masa depanku. Bukan untuk hidup mewah, melainkan agar aku tidak pernah dipaksa bertahan dalam hubungan yang menyakitiku hanya karena takut tidak punya tempat pulang. Aku menangis semakin keras. Keesokan harinya, aku memutuskan menyewa sebuah rumah kecil yang nyaman. Tidak besar, namun cukup untuk memulai hidup baru. Aku mulai mengajar lagi di sekolah. Aku kembali tersenyum di depan murid-muridku. Meski setiap malam, luka itu masih sering datang. Seminggu kemudian, bel rumahku berbunyi. Ting, tong. Aku membuka pintu, dan langsung terdiam. Di depan rumah, berdiri Fajar, ayah mertua, ibu mertua, dan Rina. Mereka datang bersama. Tak satu pun membawa wajah penuh kesombongan seperti dulu. Yang ada hanya wajah-wajah penuh penyesalan. Ibu mertuaku langsung memegang tanganku. Nak. Iya, Bu. Mama boleh masuk. Aku mengangguk pelan. Silakan. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Tak ada seorang pun yang berani membuka pembicaraan. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Akhirnya, Rina berdiri. Lalu kembali berlutut di hadapanku. Kak. Iya. Aku sudah menyerahkan diriku ke polisi. Aku langsung terkejut. Apa? Aku mengaku telah memfitnah kakak. Aku juga siap menerima hukuman. Aku memandangnya cukup lama. Kulihat tidak ada lagi kesombongan di matanya. Yang tersisa hanya penyesalan. Fajar kemudian mengeluarkan sebuah map. Zahra. Apa itu? Surat pengunduran diri. Aku mengernyit. Pengunduran diri. Iya. Aku keluar dari usaha keluarga. Aku semakin bingung. Kenapa? Aku ingin mulai dari nol. Aku tidak ingin lagi hidup bergantung kepada siapapun. Aku ingin belajar bertanggung jawab. Aku melihat ketulusan di matanya. Namun, hatiku tetap tenang. Ibu mertuaku menangis lagi. Nak. Iya. Mama datang bukan untuk memaksamu pulang. Lalu, Mama cuma ingin meminta maaf sekali lagi. Kalau setelah ini kamu tidak mau bertemu Mama lagi, Mama akan menerima. Aku memegang tangan beliau. Bu. Iya. Saya sudah memaafkan. Beliau menangis semakin keras. Tapi aku belum bisa kembali. Semua langsung terdiam. Fajar menundukkan kepala. Aku sudah menduga. Aku menatapnya. Mas. Iya.
Aku percaya orang bisa berubah. Tapi kepercayaan yang hancur tidak bisa dipaksa kembali dalam sehari. Fajar mengangguk. Aku mengerti. Aku kemudian berdiri, lalu mengambil sebuah amplop putih dari lemari. Ini untuk kalian. Fajar membukanya. Di dalamnya terdapat seluruh bukti transfer uang yang dulu kuberikan kepada keluarga mereka. Namun, di halaman terakhir, ada sebuah surat. Fajar membacanya dengan suara bergetar. Semua bantuan ini tidak perlu dikembalikan. Aku memberikannya dengan ikhlas. Mulai hari ini kita sama-sama memulai hidup yang baru. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Tak ada satupun yang mampu menahan air mata. Saat mereka hendak pulang, Fajar tiba-tiba berhenti di depan pintu. Zahra. Iya. Kalau suatu hari aku benar-benar berubah, apakah masih ada harapan? Aku terdiam cukup lama, lalu tersenyum tipis. Mas, mulai hari ini, jangan lagi mengejar aku. Kejarlah menjadi laki-laki yang lebih baik. Kalau Allah memang masih menakdirkan kita bersama, kita akan dipertemukan lagi. Kalau tidak, kita tetap harus menjadi manusia yang baik. Fajar mengangguk sambil menangis. Mereka akhirnya pulang. Aku berdiri di depan pintu, memandangi mobil mereka yang perlahan menghilang. Aku menarik napas panjang. Tanpa kusadari, tanganku kembali mengusap perutku. Lalu aku tersenyum kecil. Nak, sepertinya sudah waktunya ayahmu mengetahui bahwa kamu ada. Namun, aku sama sekali belum tahu bahwa kabar itu akan mengubah seluruh hidup Fajar. Akhirnya mereka mengerti. Aku berdiri cukup lama di depan pintu, memandangi mobil Fajar dan keluarganya yang perlahan menghilang di ujung jalan. Aku mengusap perutku pelan. Senyum tipis menghiasi wajahku. Nak, sepertinya sudah waktunya ayahmu tahu kalau kamu ada. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin menggunakan kehamilan ini sebagai alasan agar Fajar kembali kepadaku. Dia berhak tahu, karena anak ini juga darah dagingnya. Tetapi, keputusan tentang masa depan kami tetap harus lahir dari hati, bukan karena rasa kasihan. Malam itu, aku mengirim pesan singkat kepada Fajar. Besok pagi, jam 9. Temui aku di taman tempat kita dulu pertama kali bertemu. Tak sampai 1 menit, balasan datang. Insya Allah aku datang. Hanya itu, tidak ada pertanyaan, tidak ada rayuan. Aku tersenyum kecil. Mungkin dia mulai belajar menghargai ruang yang kubutuhkan. Pagi harinya, aku datang lebih dulu. Taman itu tidak banyak berubah. Masih ada bangku kayu tua. Masih ada pohon trembesi besar. Di tempat itulah, 6 tahun lalu, Fajar pertama kali menyatakan cintanya. Kini, aku kembali ke tempat yang sama, dengan perasaan yang sangat berbeda. Tak lama kemudian, Fajar datang. Dia mengenakan kemeja putih sederhana. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Wajahnya juga tampak lelah. Begitu melihatku, dia hanya tersenyum tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami duduk di bangku yang sama. Namun kali ini, ada jarak di antara kami. Fajar membuka pembicaraan. Aku senang kamu mau bertemu. Aku mengangguk. Aku juga. Lalu, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku memandang kedua tanganku beberapa saat. Jantungku berdegup semakin cepat. Mas. Iya. Aku mau jujur. Dia langsung menatapku.
Ada apa? Aku mengeluarkan hasil pemeriksaan dokter dari dalam tas, lalu menyerahkannya kepadanya. Tolong baca. Tangannya mulai gemetar. Perlahan, dia membuka map itu. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Bibirnya bergetar. Ini. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku hamil. Fajar membeku. Dia membaca kembali hasil pemeriksaan itu berkali-kali. Seolah tidak percaya. Air matanya mulai mengalir. Kita akan punya anak. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Insya Allah. Tanpa sadar, Fajar menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ya Allah. Terima kasih. Aku ikut menangis. Selama bertahun-tahun, kami menunggu kabar ini. Namun ternyata, Allah memberikannya. Di saat kami hampir berpisah, Fajar berlutut di depanku. Zahra. Iya. Terima kasih. Aku tersenyum kecil. Untuk apa? Karena kamu tetap menjaga anak kita. Aku menggeleng pelan. Mas. Iya. Dia bukan hanya anakmu. Dia juga anakku. Aku pasti menjaganya. Fajar mengusap air matanya. Aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menjadi ayah yang baik. Aku mengangguk. Itu memang kewajibanmu. Lalu, apakah kamu mau pulang? Aku menatapnya cukup lama. Kemudian menggeleng perlahan. Belum. Wajahnya kembali tertunduk. Namun kali ini, dia tidak memaksa. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Aku tersenyum. Mas. Iya. Jangan menunggu. Jadilah ayah yang baik mulai sekarang. Bukan nanti. Dia mengangguk mantap. Insya Allah. Hari-hari berikutnya, Fajar benar-benar berubah. Setiap kontrol kehamilan, dia selalu datang. Namun dia tidak pernah memaksakan diri untuk masuk jika aku belum mengizinkan. Dia hanya memastikan aku baik-baik saja. Setelah itu, dia pulang. Perlahan, aku mulai melihat sosok Fajar yang dulu membuatku jatuh cinta. Laki-laki yang lembut, bertanggung jawab, dan mau belajar dari kesalahannya. Sementara itu, ibu mertuaku juga berubah. Beliau mulai aktif membantu di panti sosial. Beliau menjual sebagian perhiasannya untuk melunasi utang. Rina menjalani proses hukum atas perbuatannya. Namun karena mengakui kesalahan, mengembalikan kerugian, dan ada perdamaian, perkara diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku tanpa memperpanjang konflik keluarga. Ayah mertuaku semakin rajin beribadah. Mereka semua benar-benar berubah. Bukan karena takut kehilangan aku, tetapi karena akhirnya mereka menyadari bahwa keluarga tidak dibangun dengan ego, melainkan dengan saling percaya. 6 bulan kemudian, aku mengundang seluruh keluarga ke rumah. Saat semua berkumpul, aku berdiri sambil memegang perutku yang kini mulai membesar. Aku memandang mereka satu persatu, lalu berkata, aku sudah mengambil keputusan. Semua langsung terdiam. Fajar menatapku penuh harap. Ibu mertuaku menggenggam tasbih di tangannya. Ayah mertuaku tersenyum tenang. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang menangis. Aku bersedia memberi kesempatan sekali lagi. Bukan karena aku lupa luka yang pernah ada, tetapi karena aku melihat kalian benar-benar berubah. Fajar langsung menangis sambil bersujud syukur. Ibu mertuaku memelukku erat. Ayah mertuaku mengangkat kedua tangannya berdoa. Namun aku menatap Fajar dengan serius. Mas. Iya.
Ini kesempatan terakhir. Kalau suatu hari nanti, kamu kembali memilih diam saat aku disakiti, aku akan pergi. Dan kali itu, aku tidak akan pernah kembali. Fajar mengangguk sambil menangis. Demi Allah, aku akan menjaga amanah itu. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari ketika aku diusir dari rumah, aku melihat keluarga itu menangis, bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya mereka benar-benar mengerti bahwa ketulusan adalah harta paling berharga yang pernah mereka miliki. Akhir yang mengharukan. Ruangan dipenuhi isak tangis. Fajar masih berlutut di hadapanku. Air matanya terus mengalir. Ibu mertuaku memelukku erat. Ayah mertuaku berkali-kali mengucapkan syukur. Sementara Rina menangis sambil menutup wajahnya. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua luka telah hilang, tetapi karena aku tidak lagi membawa dendam. Beberapa bulan kemudian, hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangis kecilnya memenuhi ruang bersalin. Saat dokter meletakkannya di pelukanku, air mataku langsung jatuh. Assalamualaikum, Nak. Selamat datang di dunia. Fajar berdiri di sampingku. Tangannya gemetar saat pertama kali menggendong putrinya. Dia menangis tanpa malu. Maafkan ayah, bisiknya. Ayah hampir kehilangan kesempatan melihatmu lahir. Aku memandangnya, lalu tersenyum kecil. Hari itu, aku melihat seorang suami yang benar-benar telah berubah menjadi seorang ayah. Kabar kelahiran cucu pertama membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Ibu mertuaku datang setiap minggu. Namun kali ini, beliau tidak pernah lagi mengatur hidupku. Beliau selalu mengetuk pintu sebelum masuk. Selalu bertanya, "Nak, boleh mama bantu?" Perubahan kecil itu justru terasa sangat besar bagiku. Karena akhirnya, beliau belajar menghargai batas. Suatu sore, saat bayi kami tertidur pulas, ibu mertuaku duduk di teras bersamaku. Beliau memandang cucunya sambil tersenyum. "Nak." "Iya, Bu. Mama masih sering menangis kalau ingat hari saat Mama mengusirmu." Aku menggenggam tangan beliau. "Sudahlah, Bu. Itu sudah berlalu." Beliau menggeleng. "Tidak. Mama ingin mengingatnya. Supaya Mama tidak pernah mengulang kesalahan yang sama." Aku tersenyum haru. Kadang, penyesalan memang tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi, bisa mengubah masa depan. Rina juga berubah. Setelah menyelesaikan proses hukumnya, ia aktif menjadi relawan di sebuah yayasan sosial. Ia sering datang menemuiku, bukan untuk meminta maaf lagi, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar sedang memperbaiki hidupnya. Suatu hari ia berkata, "Kak." "Iya." Aku sadar. Rasa iri bukan menghancurkan orang lain, tapi menghancurkan diri sendiri. Aku mengangguk. "Yang penting sekarang, kamu sudah belajar." Fajar pun menepati janjinya. Dia keluar dari usaha keluarga, membangun usaha kecil dari nol. Tidak mudah, bahkan beberapa kali mengalami kerugian. Namun, dia tidak pernah menyerah. Suatu malam dia berkata kepadaku, "Dulu aku berpikir menjadi kepala keluarga itu soal mencari uang. Ternyata, menjadi kepala keluarga adalah tentang membuat istri dan anak merasa aman." Aku tersenyum. Kalimat itu adalah jawaban dari semua doa yang pernah kupanjatkan. Setahun kemudian, kami kembali tinggal bersama. Bukan di rumah mertua,
melainkan di rumah sederhana yang kami bangun bersama. Rumah itu tidak semewah dulu. Namun, setiap sudutnya dipenuhi tawa. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan, tidak ada rasa takut. Yang ada, hanya saling menghormati. Suatu sore, aku berdiri di halaman sambil menggendong putriku. Fajar sedang menyiram bunga. Ibu mertuaku bermain bersama cucunya. Ayah mertuaku tersenyum melihat kami. Aku memandang langit. Dalam hati aku berkata, "Yah, terima kasih." Dulu ayah mengajarkanku untuk tidak kehilangan harga diri. Hari ini, Zahra akhirnya mengerti. Memaafkan bukan berarti lemah. Memberi kesempatan bukan berarti lupa. Dan mempertahankan harga diri bukan berarti berhenti mencintai. Karena cinta yang sehat selalu berjalan berdampingan dengan rasa hormat.